Selamat pagi, para siswa yang terkasih. Pagi ini kita berjumpa lagi untuk pembelajaran matematika selanjutnya. Kita akan belajar mengenai sifat operasi penjumlahan dan pengurangan. Sebelumnya, kita akan belajar dulu tentang lawan suatu bilangan bulat. Lawan bilangan A adalah negatif A, sedangkan lawan dari negatif A adalah A. Kita ambil contoh. Lawan dari negatif 5 adalah 5. Lawan dari 17 adalah negatif 17. Lawan dari negatif 81 adalah 81. Mudah ya? Lawan bilangan itu sama dengan inverse jumlah. Jadi kalau misalnya inverse jumlah dari negatif 5 adalah 5. Inverse jumlah dari 17 adalah negatif 17, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan bicara tentang sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Kali ini kita akan bicara operasi pada penjumlahan dan pengurangan dulu. Yang pertama pada penjumlahan, sifat yang berlaku yang pertama adalah tertutup. Yang kedua komutatif, ketiga asosiatif, yang keempat unsur identitas. Sedangkan pada pengurangan akan berlaku sifat hanya satu, yaitu tertutup. Mengapa demikian? Selanjutnya kita akan bahas. Sifat tertutup pada operasi penjumlahan bilangan bulat. Apa itu tertutup? Kita lihat ya. A ditambah B sama dengan C. Maksudnya di sini, jika bilangan bulat ditambah dengan bilangan bulat, maka akan menghasilkan bilangan bulat. A adalah bilangan bulat, B bilangan bulat, dan C ternyata juga bilangan bulat. Kita lihat contohnya. 2 ditambah 5 sama dengan 7. 2 adalah bilangan bulat, 5 adalah bilangan bulat, dan 7 hasil penjumlahan dari 2 ditambah 5 juga bilangan bulat. Kita lihat contoh yang kedua. Negatif 3 ditambah 1 sama dengan negatif 2. Negatif 3 bilangan bulat ditambah dengan 1 yang juga bilangan bulat, maka akan menghasilkan negatif 2 yang juga bilangan bulat. Berikutnya, sifat tertutup pada pengurangan. Apakah juga berlaku pada operasi pengurangan? Kita lihat apakah berlaku. A dikurangi B sama dengan C. Dengan A bilangan bulat, B bilangan bulat, apakah juga menghasilkan bilangan bulat? Kita coba cari contohnya. Contoh yang pertama, 2 dikurangi 5 sama dengan negatif 7. 2 adalah bilangan bulat, 5 adalah bilangan bulat, dan hasilnya adalah negatif 7 juga merupakan bilangan bulat. Contoh yang kedua, negatif 7 dikurangi 5, hasilnya negatif 12. Negatif 7 bilangan bulat, 5 bilangan bulat, hasil pengurangannya negatif 12 adalah bilangan bulat. Maka dari itu, sifat tertutup juga akan berlaku pada operasi pengurangan pada bilangan bulat. Berikutnya adalah sifat komutatif pada operasi penjumlahan bilangan bulat. Komutatif di sini artinya adalah pertukaran. Kita lihat posisinya. A ditambah B itu apakah akan sama dengan B ditambah A? Itu adalah sifat komutatif. Kita lihat apakah memang betul begitu ya? Meskipun diubah posisinya, hasilnya akan tetap sama. Kita ambil contoh. 2 ditambah 5, apakah sama dengan 5 ditambah 2? Negatif 6 ditambah 4, apakah sama dengan 4 ditambah negatif 6?
Kita lihat contoh yang pertama. Contoh yang pertama, 2 ditambah 5 sama dengan 7, sedangkan 5 ditambah 2 juga 7. Sehingga berlaku sifat komutatif di sini ya, pada operasi penjumlahan. Apakah sifat komutatif juga akan berlaku pada operasi pengurangan bilangan bulat? Kita lihat contohnya terlebih dahulu. 2 dikurangi 5, apakah nanti sama dengan 5 dikurangi 2? Kita lihat ya, 2 dikurangi 5 hasilnya negatif 3. Sedangkan 5 dikurangi 2 itu hasilnya adalah 3. Negatif 3 tidak akan sama dengan 3. Begitu juga dengan soal yang kedua, contoh yang kedua. Negatif 6 dikurangi 4. Hasilnya negatif 10. Tidak akan sama dengan 4 dikurangi dengan negatif 6 yang hasilnya adalah 10. Tidak akan sama. Sehingga sifat komutatif pada pengurangan tidak berlaku. A dikurangi B tidak akan sama dengan B dikurangi A. Sifat pada operasi penjumlahan yang ketiga adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Kita lihat di sini ya. Sifat operasi hitung terhadap 3 bilangan dengan bantuan pengelompokan 2 bilangan dengan tanda kurung. Kita lihat di sini. Pada ruas kiri dituliskan di dalam kurungnya A plus B. A ditambah B. Dalam hal ini A ditambah B terlebih dahulu kemudian ditambahkan dengan C. Sedangkan di ruas kanan B ditambah C ditambahkan terlebih dahulu, kemudian hasilnya baru ditambahkan dengan A. Apakah hal itu berlaku? Kita lihat pada contoh. 2 ditambah 3 ditambahkan 5. 2 ditambah 3 pada ruas kiri hasilnya 5. Jika kita jumlahkan dengan 5, maka hasilnya 10. Kita lihat yang ruas kanan. 2 ditambah 3 ditambah 5. 3 ditambah 5 di sini 8. Jika ditambahkan 2, 10. Maka ruas kiri akan sama dengan ruas kanan. Sama contohnya dengan yang kedua. Ya. Oleh karena itu, sifat asosiatif pada penjumlahan akan berlaku. Kita lihat pada operasi pengelompokan, apakah sifat asosiatif juga akan berlaku? Kita langsung ambil contohnya. Contoh yang pertama, 5 dikurangi 2, hasilnya 3, kemudian dikurangi 1, hasilnya 2. Kita lihat yang sebelah kanan. 5 akan dikurangi dengan 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1 adalah 1, 5 dikurangi 1, 4. Sehingga tidak akan sama antara ruas kiri dengan ruas kanan. Begitu juga dengan contoh yang kedua. Sehingga pada sifat asosiatif tidak akan berlaku pada pengurangan. Unsur identitas pada penjumlahan. A ditambah suatu bilangan akan menghasilkan bilangan A. Atau suatu bilangan jika ditambahkan dengan A akan menghasilkan A. Sehingga dikatakan di sini unsur identitas pada penjumlahan adalah 0. Kita langsung ambil contoh. 2 ditambah 0 akan sama dengan 2. 0 ditambah 2 sama dengan 2. Begitu juga dengan contoh yang berikutnya. Oleh karena itu, dikatakan unsur identitas pada penjumlahan adalah 0. Suatu bilangan ditambahkan dengan 0 menghasilkan bilangan itu sendiri. Itu adalah unsur identitas. Berikutnya,
Apakah ada unsur identitas pada operasi pengurangan? Dalam hal ini, kita langsung ambil contoh. 2 dikurangi unsur identitas sama dengan 2. Apakah unsur identitas itu? Atau unsur identitas itu jika saya kurangi 2 akan menghasilkan 2. Pasti tidak ada ya. Oleh karena itu, pada operasi pengurangan tidak terdapat unsur identitas. Baik, materi untuk hari ini cukup sekian. Kita akan berjumpa lagi pada materi berikutnya. Sampai jumpa dan tetap bersemangat!